tempat ini. Saat ku datang menyembahmu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus anak domba. Mari bersama kita naikkan lagu ini, katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama katakan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, mari kita angkat suara, kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktumu Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karena nama Tuhan yang ajaib, dan hatiku bersuka. Katakan, hati kami, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami mau bersuka karena nama-Mu. Kami mau bersuka karena nama-Mu yang ajaib Tuhan. Jika nama ya sandani kakarabalahu, kami tinggikan nama-Mu. Kakarabara-bara-bara-bara. Kami mau bernyanyi bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kakarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara ya sandani kakarabaya sakurialabu. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi, bagi saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Kemuliaan, kejayaan,
diam dalam hadirat-Mu. Oh, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala. Katakan hati kami Tuhan, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama yang ajaib, nama yang mulia. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada katakan tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi, oh tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas selamanya Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib Tuhan. Gunung tunduk, lautan bergelora Tuhan, mendengar nama yang ajaib, mendengar nama yang mulia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau Allah yang perkasa, Allah yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah membebaskan kami dari segala kesesakan. Kami mau menyembah nama Raja kami. Jika kata apa, jika kata pun, jika kata apa, ya jika kata pun, jika kata pun, jika kata apa, ya jika kata ajaib Tuhan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya.
Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Kami mohon agar Bapa kami yang di sorga mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh dunia dan terutama di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai sifat kerajaan Allah, yaitu permulaan yang tak berarti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 13. Kita akan baca ayat 31 dan ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Matius pasal 13 ayat 31 dan ayat yang ke-32. 1, 2, 3.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan sifat kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan tentang biji sesawi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita segarkan ingatan kita mengenai apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Matius memakai istilah kerajaan sorga. Lukas memakai istilah kerajaan Allah. Yang dimaksudkan keduanya sama saja, yaitu pemerintahan Allah. Ketika Yesus memulai pelayanannya di muka bumi, Dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Melalui kedatangan Yesus yang pertama ke dunia pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah sudah mulai mendirikan kerajaannya di dunia. Melalui kedatangan Yesus ke dunia pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah sudah mulai memerintah dunia ini, dan pemerintahan Allah ini akan mencapai kesempurnaannya pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam waktu yang tidak terlalu lama di masa depan. Melalui kedatangan Yesus ke dunia, manusia mendapat kesempatan untuk bertobat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, di mana Allah menjadi pribadi yang paling utama, paling penting bagi mereka, dan Allah memerintah hidup mereka. Melalui kedatangan Yesus ke dunia, manusia bisa beroleh kepastian pengampunan dosa. Manusia bisa hidup tanpa tuduhan rasa bersalah karena dosa. Manusia bisa disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Manusia bisa dibebaskan dari rupa-rupa penderitaan yang menyiksa dan membelenggu hidup mereka. Dan manusia bisa memenuhi maksud dan rencana Allah bagi hidup mereka. Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Maksudnya, melalui kedatangan Yesus ke dunia, Allah sudah mulai memerintah dunia ini dengan mengalahkan iblis, mengusir setan, dan dengan demikian membebaskan manusia dari belenggu dosa, sakit penyakit, maut, setan, dan rupa-rupa penderitaan yang telah berabad-abad menyiksa dan memperbudak hidup manusia. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Selanjutnya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa cara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dengan mengalami kelahiran kembali. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak bisa, apalagi masuk." Dan kita dilahirkan kembali dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Firman Allah berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Perumpamaan tentang biji sesawi menjelaskan lebih lanjut kepada kita sifat kerajaan Allah, sifat pemerintahan Allah, yaitu bila kita mengutamakan Allah, memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, maka hasilnya adalah permulaan yang tidak berarti
akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi ukurannya sangat kecil. Mantan gembala sidang gereja terbesar di dunia, mendiang pendeta Choyonggi, bercerita bagaimana suatu kali sepulang dari lawatan ke tanah perjanjian, beliau membawa pulang biji sesawi untuk ditunjukkan kepada jemaatnya. Biji sesawi itu ditaruhnya di atas sebuah piring. Jemaatnya antri untuk melihat betapa kecilnya biji sesawi itu. Tibalah giliran seorang nenek yang matanya sudah lamur. Walau nenek ini sudah mengenakan kacamata dengan lensa yang sangat tebal, tetap saja dia belum bisa melihat biji sesawi yang amat kecil itu. Karena itu nenek itu menundukkan kepalanya untuk melihat biji sesawi itu dari jarak lebih dekat. Karena masih belum jelas juga, nenek itu semakin mendekatkan mukanya ke permukaan piring. Sampai akhirnya biji sesawi itu terbang, tertiup oleh hembusan napas dari lubang hidung nenek itu. Kejadian lucu ini menunjukkan betapa kecilnya ukuran biji sesawi. Tuhan Yesus berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Begitu pula dengan kerajaan Allah. Bila kita mengutamakan Allah dan kebenarannya, memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, dan dunia ini, kita akan mengalami bagaimana permulaan tak berarti dan kecil seperti biji sesawi akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Apakah ada yang merasa dirinya atau hidupnya tidak berarti dan kecil seperti biji sesawi? Mungkin Anda bukan orang kaya, Anda mungkin bukan anak orang kaya. Mungkin saat ini Anda sedang bergumul bagaimana bisa bertahan hidup. Mungkin ada yang sudah melamar pekerjaan kemana-mana, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada masalah dengan usaha Anda, atau Anda mencoba merintis sebuah usaha baru, tapi belum ada hasil. Apakah ada yang merasa dirinya atau hidupnya tidak berarti dan kecil seperti biji sesawi? Anda tidak dapat menyebut diri Anda termasuk golongan orang bijak, cendekiawan, atau orang dengan pendidikan tinggi. Bahkan mungkin ada yang sekolah dasar saja tidak lulus. Anda tidak dapat menyebut diri Anda termasuk golongan orang berpengaruh. Anda tidak punya jabatan apa-apa. Semua anggota keluarga Anda adalah orang-orang sederhana. Tidak ada dari antara mereka yang punya jabatan baik di tingkat RT, RW, desa, kelurahan, dan sebagainya. Anda tidak dapat menyebut diri Anda termasuk golongan orang terpandang. Anda dan keluarga Anda termasuk ke dalam kelompok yang biasa disebut sebagai rakyat jelata. Apakah ada yang merasa dirinya atau hidupnya tidak berarti dan kecil seperti biji sesawi? Bila diundang ke sebuah pesta, Anda tidak disambut dan diantarkan ke tempat tamu kehormatan, tapi berada bersama orang kebanyakan saja. Bahkan Anda mungkin tidak punya baju yang dianggap layak untuk hadir di sebuah pesta. Atau nama Anda juga tidak cukup penting untuk mendapatkan sebuah undangan khusus. Apakah ada yang merasa dirinya atau hidupnya tidak berarti dan kecil seperti biji sesawi? Mungkin secara fisik tubuh Anda tidak kuat, Anda sering sakit, atau mungkin saat ini Anda sedang sakit. Keadaan tubuh dan atau kesehatan Anda menjadi kendala bagi Anda untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan atau capai dalam hidup ini. Apakah ada yang merasa dirinya atau hidupnya tidak berarti
dan kecil seperti biji sesawi. Mungkin ada yang berpikir, saya hanya seorang perempuan yang lemah, apa yang bisa saya lakukan? Atau ada yang merasa sudah terlalu tua untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berarti dan berguna, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi bila kita mengutamakan Allah dan kebenarannya, memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, kita akan mengalami bagaimana permulaan yang tak berarti dan kecil seperti biji sesawi akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Inilah yang dialami oleh tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Permulaan hidup Yusuf kurang berarti. Dia dilahirkan sebagai anak ke-11 dari 12 anak laki-laki, seorang gembala kambing dan domba yang bernama Yakub. Dia dijual sebagai budak belian oleh abang-abang yang iri hati kepadanya. Dia difitnah oleh istri majikannya dan dipenjarakan. Dia dilupakan oleh juru minuman Firaun yang ditolongnya dengan memberikan penafsiran yang tepat untuk mimpi juru minuman itu. Selama belasan tahun, nampaknya kemalangan demi kemalangan sangat gemar menyapa hidup Yusuf. Yusuf punya banyak alasan untuk berkecil hati, kecewa, tertekan, pahit hati, dan putus asa. Ketika Yusuf sedang dijual sebagai budak oleh abang-abangnya, abang-abangnya menggambarkan keadaan Yusuf sebagai bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Dari permulaan hidup yang kurang berarti seperti ini, Yusuf tetap percaya akan kebaikan Allah. Yusuf tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Karena Yusuf mengutamakan Tuhan untuk memerintah dalam hidupnya, Yusuf tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, atau dendam dan sakit hati. Sebagai budak, Yusuf tetap bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Hasilnya, Yusuf menjadi saluran berkat Tuhan kepada majikannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita baca dalam firman Allah, sejak ia, yaitu majikan Yusuf, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena Yusuf mengutamakan Tuhan untuk memerintah dalam hidupnya, Yusuf menolak ketika diajak berzinah oleh istri majikannya. Kita baca dalam firman Allah, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena Yusuf mengutamakan Tuhan untuk memerintah dalam hidupnya, Yusuf menolak untuk memakai kekuasaannya sebagai penguasa di Mesir untuk membalas dendam kepada kejahatan abang-abangnya yang telah menyengsarakan hidupnya dengan menjual dirinya sebagai budak. Ketika abang-abangnya ketakutan dan dikejar oleh perasaan bersalah dan takut bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada mereka, Yusuf menenangkan hati mereka dengan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu
dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Karena Yusuf mengutamakan Tuhan untuk memerintah dalam hidupnya. Yusuf menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf membalas kejahatan abang-abangnya dengan memberi mereka makan pada waktu terjadi kelaparan di negeri. Yusuf membuktikan bagaimana Tuhan dapat memakai kejahatan abang-abangnya untuk mereka-reka hal yang baik, bukan saja untuk diri Yusuf sehingga Yusuf menjadi penguasa di Mesir, tetapi juga Tuhan dapat memakai Yusuf untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar ketika terjadi kelaparan di Mesir. Karena Yusuf mengutamakan Allah dan kebenarannya, memerintah dalam hidupnya, Yusuf akhirnya mengalami bagaimana permulaan yang sederhana dan kecil berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Permulaan yang sederhana, betapapun kecil nampaknya seperti biji sesawi, akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan apabila kita mengutamakan Tuhan untuk memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memerintahkan agar setiap kali kita berdoa agar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maksudnya kita perlu berdoa agar Tuhan memerintah dalam hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, sekolah kita, pergaulan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, dan di seluruh dunia. Supaya dengan demikian hasilnya adalah permulaan yang kecil dan tidak berarti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila kita mengutamakan Allah memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, maka hasilnya adalah permulaan yang kecil dan tidak berarti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan akan hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah, supaya dengan demikian Allah dan kebenarannya memerintah hidup Anda, supaya dengan demikian Anda akan mengalami bagaimana permulaan yang kecil dan sederhana akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Nama yang diberikan kepada kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku Dan kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. katakan Kaulah pemilik hidup, siapa
Yesus Kristus Tuhan. Pernyataan kami Tuhan, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kita yang bangkit dan menang. Katakan, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan kami Tuhan, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama kita sembah Dia. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Ku. Selamatkan jiwaku. Kami bersyukur jika Sementara musik dimainkan dengan lembut,
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Perumpamaan tentang biji sesawi menjelaskan kepada kita sifat kerajaan Allah, sifat pemerintahan Allah, yaitu bila kita mengutamakan Allah memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, maka hasilnya adalah permulaan yang kecil dan tak berarti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Mari kita minta agar Tuhan Yesus menolong kita untuk selalu mengutamakan Allah memerintah hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Kilialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hidup yang kami merasa diri kami kecil Tuhan dan tidak berarti. Namun karena kasih-Mu Tuhan, apabila kami dengar-dengaran hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu, terima kasih Tuhan, kalau kami mengutamakan Engkau memerintah dalam hidup kami, keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Engkau berjanji bahwa permulaan yang kecil dan tak berarti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa dengar-dengaran kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau dalam seluruh hidup kami. Tolonglah Tuhan supaya kerinduan hati kami, supaya Tuhan memerintah hidup kami, keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Sehingga kami akan menyaksikan bagaimana hidup yang kecil dan tak berarti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Bagi hormat kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Gilihalamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semua orang turut mengucapkannya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami sekarang berdoa bagi mereka yang butuh jamahan kesembuhan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, roh maut dan kerajaan maut kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadilah sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kiranya hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih Injil-Mu. Kami mohon segala pekerjaan iblis yang membelenggu manusia untuk hidup di dalam dosa, kiranya dipatahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar masalah rumah tangga diselesaikan. Tuhan kiranya memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah dan kuliah atau sedang melanjutkan pendidikan. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, kuliah, dan pendidikan dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami minta hikmat Tuhan menyertai orang tua untuk membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini. Selain mengikuti ibadah online seperti biasa di alamat yang tertera di layar pada 4 kali kebaktian pada jam yang tertera di layar sekarang ini, Anda juga dapat mengikuti ibadah online dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat atau jam 12 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung
di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mohon saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita.
pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi nyanyikan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau